Perkenalkan, nama saya Lucius Efren Bata, NIM 19110100, Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan memaparkan tugas dengan judul perencanaan sumber daya perusahaan. Yang pertama, perkembangan SI, teknologi ERP, SCM dan CRM, implementasi ERP, modul-modul ERP, ERP market, dan juga contoh perusahaan yang menerapkan ERP. Yang pertama, pengembangan sistem informasi. Konfigurasi sistem informasi yang digunakan saat ini sangat disebabkan oleh banyaknya perkembangan kemajuan perangkat keras dan teknologi perangkat lunak. Selain itu juga terjadi perubahan pada pengembangan visi sistem yang terintegrasi dan melakukan regenerasi perusahaan untuk lebih fokus fungsional ke proses bisnis suatu perusahaan. Fokus atau harapan manajemen akan benefit yang harus diberikan teknologi informasi dan penggunaan atau fungsinya sehari-hari untuk memenuhi harapan tersebut. Yang pertama, leveraging investment. Tahap kedua dalam evolusi tersebut sebagai leveraging, di mana komputer atau teknologi informasi dipandang sebagai suatu aset perusahaan yang menguntungkan dibandingkan sebagai suatu aset perusahaan yang menguntungkan dibandingkan dengan penggunaan teknologi serupa atau value for money. Enhancing product service. Ketika teknologi informasi sudah dilibatkan secara langsung dalam proses penciptaan produk atau jasa sehingga secara meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Kriteria cukup jelas di sini untuk mengukur seberapa jauh tingkat aktivitas teknologi informasi yang dimiliki. Yang kedua, teknologi ERP. Teknologi ERP, Business Processing Reengineering atau BRP or Reengineering, adalah dasar pemikiran dan desain ulang dari pemrosesan bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan pelayanan. Data warehouse adalah suatu dari isu yang berkembang paling cepat dalam dunia bisnis saat ini. Fungsionalitas pengundangan data, suatu database relasional atau multimediasional yang memungkinkan menghabiskan ratusan gigabyte atau bahkan terabyte dari penyidik disk. Data mining adalah data dalam gudang data, menganalisis pola-pola yang tersembunyi dan terenyang. Market basket analistik untuk mengidentifikasi tumpukan produk baru, menemukan akar penyebab dari kualifikasi atau permasalahan produksi. 3. OLAP adalah aplikasi analisis bisnis. Memiliki istilah lain yang digunakan adalah aplikasi online analytic processing atau OLAP. Aplikasi ini meliputi pendukung keputusan, permodelan, menarik informasi, laporan analis, dan analisis bagaimana jika, what if analis. Bab 3, SCM dan CRM. CRM merupakan pembanjangan dari Customer Relationship Management, yang berarti suatu proses yang digunakan untuk memastikan layanan sampai kepada pelanggan setelah penjualan selesai dengan mengotomasi proses bisnis yang digunakan untuk penjualan, sales, layanan servis, dan dukungan support. Seperti tujuan penggunaan aplikasi Customer Relationship Management CRM di bidang pariwisata, yang merupakan perusahaan jasa yang memiliki tujuan dalam menggunakan Customer Relationship Management. SCM itu sendiri merupakan kepanjangan dari Supply Chain Management, adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan sudah melalui proses materi, pakan baku, informasi, dan sumber daya keuangan secara tepat waktu. Tujuan dari Supply Chain Management untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat yang waktu yang untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan setiap memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Yang berikut,
Bab 4. Implementasi ERP. Implementasi software ERP merupakan bagian dari strategi pengoptimasian kegiatan internal suatu bisnis perusahaan, atau biasa dibilang sebagai tahap mengaplikasikan fungsi software ERP terhadap kegiatan operasional yang terjadi di dalam perusahaan Anda. Orang yang bertugas melakukan implementasi software ERP disebut dengan implementator. Saat ini terdapat 3 jenis sistem implementasi software ERP yang sering digunakan oleh perusahaan. Masing-masing perusahaan bisa digunakan implementasi yang berbeda karena tergantung dalam kebutuhan dan kekurangan perusahaan itu sendiri, maka jenis implementasi software ERP juga harus disesuaikan. Yang kelima, modul-modul ERP. Yang pertama, Sales and Distribution. Sales and Distribution merupakan modul yang memfokuskan pada strategi pemasaran yang sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Kata sales di sini menerapkan pada pemasaran produk yang dihasilkan, sedangkan distribution merupakan penyaluran produk tersebut. Modul-modul ini merekam, analisis, dan mengontrol aktivitas yang akan memberikan keputusan kepada pelanggan. Yang kedua, Material Management. Material Management adalah modul yang dapat mengontrol dan memaksimalkan semua proses yang berhubungan dengan material, bahan terkait dari awal proses hingga akhir. Proses-proses tersebut antara lain perencanaan, pengadaan, pembelian, dan juga penyimpanan materi atau bahan. Yang ketiga, modul sumber daya manusia. Proses time management, modul yang mengatur pembagian jam kerja bagi karyawan, termasuk pengambilan cuti karyawan. Bagi perusahaan yang berjalan selama 24 jam non-stop, pembagian tersebut sangatlah penting, karena apabila perusahaan tersebut berhenti 1 jam saja, membuat kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Yang keenam, ERP Market. Pasar perencanaan sumber daya perusahaan, ERP, membantu bisnis serta lembaga non-profit dan pemerintah meningkatkan produktivitas. Aplikasi ERP adalah sistem informasi yang mengingat erat berbagai fungsi perusahaan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen inventaris, sekaligus memungkinkan perusahaan mengelola pelanggan dan pemasukan secara efisien. Yang terakhir, contoh perusahaan yang telah menerapkan ERP. Yang pertama, Telkomsel. PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. Enterprise Resource Planning adalah suatu alat bantu berupa perangkat lunak yang terdiri dari modul-modul yang merupakan fungsi standar dari proses bisnis. Di antaranya produksi, penjualan, sumber daya manusia, finansial, dan lain-lain yang terintegrasi dengan satu arsitektur teknologi informasi. Diterapkan alat bantu ERP ini dikarenakan tuntutan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional Legacy Information System, sebagaimana peran proses dan best functionality ke dalam suatu perangkat lunak. Yang kedua, PT PLN atau Persero. Untuk mensejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan listrik tingkatan dunia, PT PLN Persero dituntut untuk mengimplementasi sistem yang mengintegrasikan seluruh elemen-elemen pada perusahaan termasuk unit-unit bisnis yang diakomodasi oleh IT. Penerapan ERP ini digunakan meningkatkan kompetensi perusahaan dan pelayanan. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah 7 bab mengenai ERP atau mata kuliah perencanaan sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Maaf, perencanaan sumber daya perusahaan.